Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tahun baru Islam. Islam menggunakan kalender Komariah di dalam menentukan penanggalannya. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram yang di dalam kalender Islam itu merupakan tahun baru Hijriyah. Mengapa ini merupakan tahun baru Hijriyah? Karena tahun baru di dalam Islam itu dihitung mulai tahun ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, yang pada waktu itu kota Madinah belum menjadi kota dan daerah tersebut bernama Yathrib. Dinamakan Madinah Al-Munawwarah itu oleh Rasulullah SAW yang berarti kota berperadaban dan bercahaya. Sejak saat itu kita menggunakan peristiwa hijrahnya Rasulullah beserta para sahabat sebagai tahun yang pertama dalam kalender Islam. Adapun bulan yang digunakan itu sama dengan bulan yang digunakan bangsa Arab pada waktu itu, yaitu bulan yang dimulai bulan Muharram sebagai bulan pertama, dan bulan keduanya adalah Safar, dan bulan yang ketiganya adalah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang merupakan bulan yang ke-12. Bulan itu sesungguhnya di dalam Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah tadi, yaitu sesungguhnya bilangan bulan itu adalah 12. Itu berlaku baik bagi kalender Syamsiah atau solar calendar maupun kalender Komariah atau lunar calendar. Dalam firman tadi, Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya bilangannya bulan dalam satu tahun jumlahnya ada 12. Dan jumlah bilangan bulan yang 12 ini itu termaktub dalam kitab-kitab Allah, dan ini terjadi sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi artinya sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, khusus untuk kondisi di bumi, maka bilangan bulan adalah 12. Namun dalam ayat itu ada penjelasan lain, yaitu minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan terhormat. Rasulullah SAW menjelaskan keempat bulan terhormat itu adalah 1 bulan terpisah dari 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan 1 bulan yang terpisah itu adalah Rajab. Jadi ada 4 bulan yang oleh Allah ditetapkan sebagai bulan terhormat, yaitu 1 Rajab, 2 Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah, dan 4 Muharram.
Jadi bulan Muharram itu adalah merupakan salah satu dari keempat bulan sebagaimana difirmankan oleh Allah sebagai 4 bulan yang terhormat tadi. Kita mungkin bertanya bagaimana kedudukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah penghulunya segala bulan, jadi di atas keempat bulan tadi. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa tahun Hijriah yang dihitung mulai sejak peristiwa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu menggunakan nama-nama bulannya adalah nama-nama bulan yang sebagaimana berlaku sebelum Islam. Meskipun pada waktu itu bangsa Arab belum mempunyai hitungan tahun sebagaimana yang terjadi setelah bangsa Arab itu memeluk Islam, yaitu tahun baru yang disebut Hijriah. Manusia pada umumnya itu menjadikan tahun baru, apakah tahun baru Qamariyah, apakah tahun baru Syamsiyah, itu sebagai momentum. Dan bahkan di antara mereka itu ada yang menggunakan untuk merayakannya. Seperti yang terjadi pada tahun baru Syamsiyah, tanggal 1 Januari. Mereka itu menggunakan momentum untuk merayakan tahun baru itu. Tetapi kita umat Islam itu tidak dianjurkan untuk merayakan tahun baru Islam itu. Yang kita bisa pelajari dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat Islam adalah menggunakan momen tahun baru, yaitu tanggal 1 Muharram, sebagai momen untuk kita melakukan muhasabah. Apa yang dimaksud dengan muhasabah? Muhasabah itu artinya kita melakukan perhitungan, atau mungkin bisa kita analogkan dengan melakukan audit. Kita mengaudit diri sendiri tentang apa-apa saja, amalan-amalan apa saja yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan untuk diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam kita dianjurkan untuk bermuhasabah sebelum kita nanti dihisab, diperhitungkan oleh Allah di akhirat nanti. Sebagaimana di dalam ajarannya, hasibu qabla an tuhasabu. Jadi momen tahun baru ini dijadikan oleh kita sebagai momen untuk kita melakukan muhasabah perbuatan atau amalan-amalan apa saja yang baik yang sudah kita lakukan pada tahun sebelumnya, dan perbuatan-perbuatan baik apa saja yang seharusnya kita lakukan namun belum kita lakukan. Juga perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak baik apa saja yang pernah dilakukan, yang ini harus diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya. Karena sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, barang siapa yang hari ini itu tidak lebih baik dari hari-hari sebelumnya, yang kalau dalam konteks tahun, barang siapa yang tahun ini tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, maka dia menjadi orang yang celaka. Kemudian barang siapa yang hari ini, yang tahun ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, itu adalah orang yang merugi. Karena apa? Karena hari berlalu tanpa ada perbaikan. Yang termasuk orang yang beruntung adalah barang siapa yang hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, atau tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulan yang kita tarik dari uraian tadi adalah kita umat Islam menjadikan 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah sebagai momentum kita untuk melakukan audit terhadap perilaku kita pada tahun-tahun yang lalu, sehingga dijadikan dasar untuk kita melakukan perbaikan pada
perilaku, perbuatan, dan amalan-amalan kita pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.